Awas aja ya, kalau sampai ada apa-apa, terus nggak bilang sama saya. Tahu sendiri akibatnya. Kamu tuh berani-beraninya lawan saya ya? Bu mau ngapain, Bu? Bu. Ibu mau ngapain sih? Aduh. Aduh. Armi, kamu apa-apaan sih? Ya mungkin mereka hilaf, Bu. Mereka kan juga punya keluarga. Saya cuma kasihan. Kenapa sih? Tiap aku ada di kantor, nggak ada apa-apa. Tapi giliran aku cuti, malah banyak masalah. Anehnya lagi, kok bisa? Pak Rudi yang tahu. Padahal kan dia orang luar. Apa jangan-jangan dia cuma cari muka ya sama aku? Supaya bisa keterima kerja. Duh, gimana ya? Mudah-mudahan Pak Agungnya ada ya. Tapi kok gerbangnya ditutup? Biarlah, saya buka. Pokoknya, aku harus bilang semuanya tentang yang ada di perusahaan sama Pak Agung. Kalau saya lihat di brosurnya, gak harus pakai uang. Tapi kenapa aku harus dipungut uang? Padahal aku kan mau kerja. Mau kerja, sudah tahu kalau orang mau kerja gak punya uang, masih diminta uang. Pokoknya harus aku ceritakan semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah orangnya ada. Pak Rudi, Oh iya Pak Agung. silakan masuk. Mari Pak. Permisi ya. Iya. Oh ya Pak, saya pengen nanya. Sebenarnya ada masalah apa di kantor? Kok sampai Pak Rudi tahu? Padahal kan Pak Rudi belum kerja di kantor saya. Tapi anehnya kok Pak Rudi bisa tahu semuanya ya? Saya aja yang kerja di kantor itu nggak tahu masalahnya, tapi Pak Rudi kok bisa tahu? Ya, mungkin ini semua buat Pak Agung janggal ya. Kenapa saya harus tahu? Karena saya ngelamar pekerjaan di sana Pak, di perusahaan Pak Agung. Tapi kenapa dengan karyawan Pak Agung harus dipungut biaya? Apa? Maksud Bapak tuh apa Pak? Itu Saya nggak ngerti loh. Itu semua benar, itu fakta. Malahan, kalau kerja di sana, kerjaannya lebih mapan, biayanya lebih bengkak. Yang bilang tuh siapa? Kalau namanya, saya nggak tahu Pak Agung. Masalahnya dia nggak pakai bed. Yang saya tahu cuma cewek sama cowok. Siapa Dua orang itu. kira-kira ya? Malahan, saya diminta uang 5 juta. 5 juta? Iya. Pak Rudi, saya minta maaf ya. Ini semua salah paham. Di perusahaan saya tuh nggak ada persyaratan kayak gitu. Semua karyawan yang ada di perusahaan saya tuh nggak pernah dipungut biaya, Pak. Semuanya tuh diterima karena kinerja dan persyaratan-persyaratan yang lain. Saya kira ini memang persyaratan di Pak Agung. Malahan, saya sudah masuk tahap 1 nih, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Tapi saya masih ragu, Pak. Saya nggak bisa percaya sama orang 100% tanpa adanya bukti. Jadi, mohon maaf ya, Pak. Saya masih belum bisa percaya. Itu semua terserah Pak Agung. Tapi saya hargai kok, Pak. Semua perkataan Bapak tadi. tapi semua yang saya katakan itu adalah benar, Pak. Saya jujur kok. Bukan karena saya ingin kerja di perusahaan Pak Agung, tetapi itu semua sudah fakta. Makanya saya tanya ke Pak Agung,
Apakah ini semua sesuai dengan prosedur Pak Agung? Enggak, Pak. Saya nggak pernah memungut biaya sedikit pun bagi karyawan baru. Tapi, jika benar nanti ada karyawan yang melakukan hal itu, saya akan pecat mereka. Kalau seperti itu, saya minta maaf ya Pak Agung ya. Bukannya maksud saya untuk memfitnah anak buah Pak Agung. Iya, Pak. Ini bukan salah Bapak kok. Saya akan cari tahu sendiri. Iya, kalau gitu saya ingin pamit. Iya, Pak. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener-bener dia. Pasti mereka tuh mencari kesempatan. Nggak salah lagi. Ini ulahnya Andika sama Rumi. Kalau sampai mereka ketahuan ngelakuin hal itu, aku nggak akan segan-segan masukkan mereka ke penjara. Awas aja ya. Halo, Ibu Nita. Iya, Bu. Maaf Bu ganggu waktunya. Iya. Begini Bu, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Oh, gitu ya Bu. Ya udah saya kesana sekarang ya Bu. Baik Bu, baik. Ya. Selamat siang. Aduh, capek banget baru pulang meeting seharian. Pengen cepet pulang, pengen cepet rebahan, pengen tidur. Malah Pak Agung ngajak ketemuan di taman lagi. Kenapa gak di kantor aja sih? Apa ngebahas hal penting ya? Ada masalah mungkin ya di kantor. Makanya dia ngajaknya ngomongnya di luar gak di kantor. Aduh, ada apa ya? Kok aku gak enak gini deh perasaannya. Gak kebiasaan deh Pak Agung nih ngajak ketemuan di taman kayak gini. Mana ya? Selamat siang, Bu Anita. Selamat siang Pak, gimana kabarnya? Baik. Oh, Sudah lama? Nggak barusan aja. Oh ya, gimana cutinya? Alhamdulillah, lancar. Oh ya, sini duduk dulu. Oh ya, ada hal penting apa yang kamu pengen ngomongin sama saya? Gini Bu, ada masalah sedikit di kantor. Masalah? Saya mencoba untuk ngambil keputusan, cuma gak enak sama Bu Nita. Takutnya nanti dikira nggak sopan lagi. Makanya saya pengen ngomong di sini langsung. Loh, kamu gimana sih? Kan kamu yang handle semuanya. Kok kamu malah takut sih ngambil keputusan? Emangnya masalah kayak apa sih? Iya, tapi kan atasannya Ibu. Jadi saya takut Bu untuk ngambil keputusan. Emangnya masalahnya apa? Gini, ada teman saya. Katanya dia ngelamar kerja di kantor dipungut biaya. Dipungut biaya? Iya. Kok bisa? Ya itu masalahnya Bu. Saya juga nggak tahu. Kan saya lagi cuti. Terus berapa dong yang dia pungut biayanya? Sebesar 5 juta Bu. Hah? 5 juta? Ya Allah, siapa sih yang berani-beraninya kayak gitu sama rekrutan karyawan baru? Kalau soal itu saya kurang tahu Bu. Soalnya saya nggak mau menuduh orang sembarangan. Ini nggak bisa dibiarin nih. Ini kan bisa mencemarkan nama perusahaan kita, Gung. Bener tuh Bu. Gimana ya caranya supaya aku tahu siapa dalang di balik ini? Sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Soalnya saya belum pengalaman dalam hal ini. Iya, gak apa-apa kok. Aduh, gimana ya? Kamu kapan masuk kantor? Ya, rencana beberapa hari lagi Bu. Aduh, aku mau nyuruh kamu buat lihat CCTV. Gimana ya? Cuma juga Bu. CCTV kan nggak ada suaranya biasanya. Aduh, iya ya. Terus gimana dong? Mau nuduh orang di perusahaannya gak mungkin juga. Kan soalnya gak ada bukti yang jelas. Saya merasa nggak becus Bu ngurus perusahaan. Udah lah, ini kan bukan salah kamu. Lagi pula kan kamu cuti. Gimana ya? Aku punya ide nih. Gimana kalau aku pura-pura ngelamar di perusahaan cabang? Menurut kamu gimana, Gung? Boleh juga Bu. Itu ide yang bagus. Tapi karyawan di sana ada yang kenal sama muka saya gak ya? Kayaknya nggak ada deh Bu. Soalnya kan di struktur itu nggak ada wajahnya Ibu. Berarti aku harus memasukkan identitas aku nih supaya aku gak ketahuan sama karyawan yang lain. Tapi bagus kan, Gung?
rencana aku? Bagus, Bu. Saya doakan semoga semuanya berhasil ya. Amin. Oh ya, kamu jangan sampai bocor ya ke siapapun. Pasti. Ya udah deh. Bagus nih ide aku. Ya udah deh, Gung. Saya pulang dulu ya. Kamu gak mau pulang? Saya di sini aja, Bu. Ya udah deh. Saya duluan ya. Iya. Mari ya, Gung. Semoga berhasil. Iya, makasih ya. Siap. Halo? Arumi? Rum, tolong datangin saya di taman ya. Bilang sama Andika juga. Iya, sekarang. Ya udah, saya tunggu ya. Oh iya Bu Arumi, ngapain ya Pak Agung ngejak kita ketemuan di sini ya? Kurang tahu sih Pak. Bapak tahu nggak calon karyawan yang interview kemarin? Oh maksud kamu orang baru itu? Iya Pak. Terus kenapa Arumi? Ya menurut saya dia tuh sangat lugu dan bodoh ya Pak. Padahal kita itu cuman mengiming-imingi dengan gaji yang besar, dengan jabatan yang tinggi. Terus dia mau membayar uang sebesar 5 juta loh Pak sama kita. Ya udah, pokoknya kamu itu harus jaga rahasia ini. Kita berdua cuma yang tahu ya. Iya Nanti Pak. kamu akan aku kasih bagian. Ya udah yuk. Pak, tapi Apa lagi sih? kalau misalkan ini terus-menerus nggak kelihatan, nggak ketahuan sama Pak Agung, wah bisa-bisa saya cepet-cepet beli mobil nih Pak. Kamu tuh ya ada-ada aja. Yuk. Permisi Pak. Andika, Arumi. Iya. Ada apa ya Pak sehingga Bapak itu manggil kita ke sini? Iya Pak, nggak seperti biasanya Pak. Kan Bapak sekarang lagi cuti Pak. Ada yang ingin saya tanyakan sama kalian. Masalah apa ya Pak? Masalah rekrutmen karyawan. Oh, masalah karyawan-karyawan baru Pak yang ngelamar di perusahaan kita Pak. Iya, gimana? Tenang aja Pak, serahkan sama kita berdua, semuanya beres Pak. Bener Pak. Beres. Bapak itu gak usah khawatir, semuanya kita sudah atur semuanya Pak. Iya Pak, sudah kita atur semuanya. Terus berkas-berkasnya sudah dikumpulkan semuanya Pak. Tinggal tahap keduanya Pak. Tapi kalian kenapa sih? Kok kayaknya gugup gitu ya? Enggak Pak, kebetulan cuaca sekarang tuh panas banget Pak. Iya kan tadi kan? Jadi agak gitu deh Pak ngomongnya. Tapi beneran nih, nggak ada apa-apa. Beneran Pak, gak ada apa-apa Pak, semuanya aman-aman saja loh Pak. Ya, iya Pak. Awas aja ya. Kalau sampai ada apa-apa, terus nggak bilang sama saya, tahu sendiri akibatnya. Pak, jadi gini Pak, kita kan sudah kerja bertahun-tahun di kantor. Nggak ada masalah apapun kan Pak di kantor. Selama kita bekerja. Bener kata Arumi Pak, masa Bapak meragukan kinerja kita sih? Lagian kita berdua karyawan lama di perusahaan itu. Saya bukan meragukan, cuma ada seseorang yang ngelapor sama saya. Ya mungkin orang itu cuman pengen cari muka sama Bapak, Ya, makanya dia itu ngelapor yang aneh-aneh tentang kita Pak. Bapak jangan gampang percaya gitu aja sama orang Pak. Siapa tahu orang itu ingin menghancurkan perusahaan Bapak loh. Bener Pak. Maka dari itu saya nanya sama kalian langsung. Enggak Pak, beneran nggak ada apa-apa masalah di kantor Pak. Ya udah Pak, kalau memang gak ada yang diomongin lagi, kita permisi Pak, mau pamit Pak. Ya udah, Mari ya Pak. Mari Pak. mari. Aku curiga sama mereka berdua. Apa jangan-jangan mereka ya pelakunya? Awas aja sampai beneran mereka pelakunya. Tahu sendiri akibatnya. Pak, tunggu sebentar Pak. Ada apa sih Bu Arumi? Pak, gimana ya Pak? Saya takut banget Pak sama ancaman Pak Agung. Kalau misalkan kita ketahuan, kalau kita yang sudah berbuat seperti itu, loh Pak, saya nggak bisa Sudahlah, bayangin. kamu itu gak usah takut. Dan sekarang kamu itu tenang. Semuanya biar saya itu yang ngatur Arumi. Pak, Kamu tuh tenang aja. Kalau kamu takut, gimana caranya kita itu bisa hidup enak? Sedangkan gaji kita itu kayak gini pas-pasan. Sudahlah, kamu itu nurut aja semua rencana saya Arumi. Sudah, biar aku yang ngatur. Iya juga sih Pak. Buat beli mobil aja sekarang saya nggak ada uang Pak. Maka dari itu Arumi, kamu itu harus nurut dan ikutin rencana saya. Baik Pak. Yuk.
Mana ya, kok sepi banget? Apa ada di dalam ya? Awas aja ya, kalau sampai ketahuan, bakal aku pecat nih. Apa ini karyawan di sini ya? Permisi, Iya, ada apa ya? saya mau ngelamar pekerjaan. Bapak ini yang kerja di sini bukan? Ya, Bapak juga ngelamar di sini. Oh, mau ngelamar. Iya. Tapi kok gak bawa berkas-berkas, Pak? Bapak kan sudah tahap kedua untuk interview. Oh gitu. Kebetulan saya juga mau ngelamar pekerjaan di sini. Tapi karyawannya di kantor sini mana ya, Pak? Kok gak ada orang sih? Apa di dalam semua? Bapak nungguin mulai tadi. Mungkin meeting di dalam. Oh gitu. Oh iya. Memangnya kamu sungguhan mau kerja di sini? Iya beneran. Ini berkas-berkasnya. Tapi kamu bisa memenuhi persyaratan di sini. Iya, sama lah Pak, kayak persyaratan di kantor lain. Lagi pula saya kan juga pernah kerja di perusahaan lain, Pak. Beda lah dengan perusahaan lain. Di sini ada uangnya. Memang kamu punya uang? Hah? Ada uangnya? Maksudnya uang apa ya, Pak? Ya biasa dah. Katanya untuk pelicin. Ya, sesuai pekerjaan kita. Kalau kita ingin kerja yang mapan, ya uangnya harus lebih besar. Maksudnya nyogok gitu, Pak? Nah, itu baru betul. Loh, kok ada sih Pak perusahaan buat ngelamar kerja tuh harus nyogok? Biasanya kan nggak dipungut biaya, Pak. Mana Bapak tahu? Ya mungkin memang prosedur di sini. Terus Bapak udah bayar? Belum. Tapi uangnya saya siapkan. Malahan saya bawa uang lebih. Emangnya Bapak bawa uang berapa, Pak? 10 juta. Apa? 10 juta? Ya ampun, uang 10 juta tuh kan banyak, Pak. Masa iya sih perusahaan sebesar ini masih mau pungut biaya sama pekerja baru, Pak? Ya ampun, Bapak tuh jangan mau, Pak, dibodoh-bodohin. Gak ada ceritanya orang mau lamar pekerjaan itu masih dipungut biaya, Pak. Udah, kalau Bapak tuh pasrah. Makanya Bapak tuh mau untuk membayarnya. Yang penting saya dapat pekerjaan. Katanya kalau di sini, kalau kerja di sini gajinya tuh besar. 1 bulan mesti balik modal. Ya ampun, Bapak tahu teori itu dari mana sih, Pak? Emang karyawannya minta segitu ya, Pak, sama Bapak? Ya iyalah, masa Bapak yang harus ngasih sendiri? Yang jelas dari sini lah. Oh ya ampun, mana ya, Pak, karyawannya? Soalnya saya mau daftar di sini, saya gak bawa uang, Pak. Lagi pula saya juga gak punya uang, Pak, sebesar itu. Waduh, kau. Loh, ini. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi, selamat pagi, Pak. Pak. Kamu Pak, Bu. ngapain ada di sini? Saya mau ngelamar pekerjaan, Pak. Apa masih buka ya, Bu, ya, pendaftarannya? Ya buka, tapi ada persyaratannya. Persyaratannya, bawa kok, Bu. Ijazah, terus KTP, semuanya udah lengkap kok, Pak, di sini. Coba saya lihat. Bapak atas nama siapa? Pak Rudi. Oh iya, maaf ya Pak, saya lupa. Bapak sudah menjelaskan sama Mbak ini apa saja persyaratan yang harus dipenuhi di kantor ini? Sudah. Jadi gimana? Kamu sudah membawa uangnya? Jadi Mbak juga mau melamar di perusahaan ini? Iya, Pak, Bu. Kalau menurut saya persyaratannya semuanya sudah lengkap, tapi kurang satu. Apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Gimana? Pak Rudi apa sudah jelaskan sama ibu ini? Sesuai yang saya tahu, saya sudah jelaskan ke Mbak ini. Jadi betul ya, Bu, kalau ngelamar di sini harus ada uangnya. Ya iyalah Bu, itu memang persyaratan utamanya. Oh ya, silakan duduk. Makasih. Kalau memang ibu itu tidak sanggup membayar, ya sudah, mending ibu itu pergi dari perusahaan ini. Iya benar. Oh iya, Pak, emangnya kira-kira buat ngelamar di perusahaan ini harus bayar berapa, Pak? Ya agak banyak sih, jelaskan dulu. Kamu cukup membayar uang 5 juta, kamu bakalan diterima kerja jadi karyawan di sini. Gimana? Apa? 5 juta? Kamu itu gak usah kaget seperti itu. Uang 5 juta itu gak banyak kok. Coba bayangkan, kamu itu akan bekerja di perusahaan ternama loh. Ini perusahaan besar. Iya, saya tahu kalau ini perusahaan besar. Tapi biasanya kalau ngelamar pekerjaan itu ya gak usah bayar, Pak, Bu. Apalagi uang 5 juta tuh banyak. Kalau cuma uang 50.000, ya mungkin masih standar lah.
Ya berarti kamu itu gak minat kerja di sini. Pak Rudi, gimana? Anda minat nggak kerja di sini? Kalau saya sangat minat Pak untuk kerja di sini. Pak Rudi aja minat. Asal kamu tahu ya, di dunia ini tuh nggak ada yang gratis. Kamu tahu kan, pergi ke kamar mandi aja itu bayar 2.000. Masa iya sih kamu mau bekerja di perusahaan ternama, kamu tinggal masuk gitu aja? Enggak kan? Ya, tapi kan Bapak sama Ibu bisa lihat, Pak. Kalau di berkas-berkas itu, saya sudah pengalaman. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Ya, gak nyangka banget kalau perusahaan sebesar ini masih pungut biaya. Kalau emang di sini minta uang 5 juta, mana dong surat izinnya? Saya pengen lihat. Kamu ini ya dari tadi banyak omong. Kamu mau ngelamar pekerjaan atau mau wawancara sih? Kalau kamu itu gak minat bekerja di sini, mending kamu tuh pergi dari sini. Kamu nggak mampu kan buat melamar pekerjaan di sini? Kalian berdua tuh pasti cuma karyawan biasa kan? Panggil sekarang atasannya. Emang kamu pikir dengan berkas-berkas ini kamu bisa melamar kerja di sini, hah? Saya butuh atasannya di sini. Panggil sekarang. Kamu tuh memang bener-bener ya. Kamu tuh berani-beraninya lawan saya ya. Ibu mau ngapain, Bu? Bu. Ibu mau ngapain sih? Aduh. Aduh. Armi, kamu apa-apaan sih? Pak Agung, Kamu ngapain? Hah? saya cuma refleks doang, Pak. Aduh. Kaki aku sakit. Bu, nggak apa-apa, Bu. Aduh. Aku ngapain ke perusahaan, Pak? Iya, Pak. Ternyata kayak gini ya kelakuan kalian. Hah? Orang ini bikin masalah loh, Pak. Masalah apa? Dia itu mau ngelamar pekerjaan tapi nggak sopan sama kita, makanya kita itu memperlakukan dia seperti ini kan. Iya, Rumi. Yang nggak sopan tuh kalian. Pak, ini benar. Ini karyawan di sini. Ya, Bu. Ternyata ya sia-sia ya saya nyamar mau melamar kerja di sini. Ternyata dalam dari semua pungutan biaya atas pelamar kerja mereka berdua, Pak. Maksudnya apa ya, Pak? Kita itu Kalian ini ya. Bikin malu aja. Beliau siapa, Pak? Kalian nggak tahu ya? Dia ini siapa? Hah? Maaf, Pak, saya tidak tahu. Bikin malu aja kerjaan kalian ya. Pak, kita bisa jelasin semuanya loh, Pak. Mau jelasin apa lagi? Emangnya ibu ini siapa loh, Pak? Bonita. Sekali lagi saya minta maaf ya. Saya benar-benar nggak tahu, Bu. Kamu gimana sih, Gung? Punya bawahan kayak gini kok gak diseleksi dulu sih waktu nerima pekerjaan di sini. Saya gak mau tahu ya. Pokoknya 2 orang ini dipecat sekarang juga. Loh, Kok berani-beraninya ya, Pak? Pak. Kalian tahu nggak? Ibu ini siapa? Siapa, Pak? Ibu ini pimpinan pusat. Tahu nggak? Pak. Pak, jadi beliau Ibu Anita, Pak. Iya. Makanya kalau apa-apa tuh dipikir-pikir dulu. Pak, tapi saya lihat di berkas-berkasnya bukan Bu Anita loh, Pak. Iya, Pak. Iya, saya sengaja memang memasukkan identitas saya biar kalian tuh gak curiga. Kalian kok bisa-bisanya sih mempungut biaya sebesar itu sama pekerja baru yang melamar di sini? Kita berdua mohon maaf, Bu. Kita melakukan itu semua ya gara-gara kita itu memang lagi kepepet, memang kebutuhan uang, Bu. Emangnya kalian tuh gak mikir apa? Kalian keterima di perusahaan besar ini udah untung. Kok masih mau cari uang yang lain sih? Yang gak halal lagi. Emangnya gaji kalian tuh berapa sih? Kecil apa kerja di sini besar kan? Bu, saya mohon jangan pecat kita berdua, Bu. Soalnya sekarang cari pekerjaan susah banget, Bu. Udah tahu susah, kenapa kalian nyanyain pekerjaan di sini sih? Iya, Bu, itu kesalahan besar kita, Bu. Dan saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi, Bu. Udahlah, ini kesalahan yang sangat fatal. Pokoknya kalian berdua sekarang saya pecat. Bu, Iya. Pak. Saya udah kecewa juga sama kalian berdua. Pak Agung, tolong Apa? Pak. Bapak itu tidak bisa membantu kita berdua, Pak. Maaf, Dik. Rum. Saya udah percaya sama kalian, tapi kalian tuh mengkhianati. Selama saya cuti, saya udah percayakan semuanya sama kalian. Tapi ini kenyataannya, Pak, bikin malu aja. saya beneran hilaf, Pak, sudah melakukan hal kayak gini, Pak. Saya memang lagi kepepet, memang lagi butuh uang, Pak. Tolong, Pak, bantuannya untuk Butuh uang berkali-kali. Udah ya, ini peringatan buat kalian. Kalian saya pecat, tapi kalian tuh jangan lupa tanggung jawab kalian. Kalian kan udah memeras yang lama di sini. Saya mohon kalian ganti rugi semua uangnya. Apa, Bu? Ganti rugi, Bu? Ya iyalah. Bu, mau dapat uang dari mana, Bu? Kan kita sudah dipecat dari Ya perusahaan kami nggak ini. mau tahu lah. Aduh, udahlah kalian tuh kok banyak ngomong ya. Mending kemasin semua barang-barang kalian dan pergi dari sini. Sekarang juga. Saya
Tapi ingat ya, jangan ulang lagi. Iya Pak. Bu Anita, saya juga minta maaf Bu. Mungkin ini kelalaian saya. Tolong Bu, maafin karyawan saya. Loh, Terima kerja di tempat ini lagi. mau dimaafin gimana sih Pak Agung? Yang mereka lakukan tuh sudah fatal. Tolong Bu, terima karyawan saya lagi. Hah? Keterima di kerja lagi? Gung, kamu tahu gak? Mereka perbuat itu sama aja dengan korupsi perusahaan kita. Ya, saya tahu Bu, mungkin mereka berdua hilang. Saya cuma kasihan. Mereka berdua kan punya keluarga. Tolong Bu, terima mereka lagi ya. Iya Bu, tolong terima kita berdua lagi Bu kerja di sini Bu. Kita janji gak akan ngulangi hal kayak gini lagi Bu. Iya Bu Anita, kerja apa aja, yang penting mereka bisa kerja. Oke, kalau memang kalian masih mau kerja di perusahaan ini, saya mau kalian berdua nih jadi OB. Apa? Jadi OB Bu? Iya, kalau gak mau ya udah, nggak usah kerja di sini lagi. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya kita berdua jadi OB nggak apa-apa Bu. Yang penting kita tuh bisa kerja lagi di perusahaan ini. Oke lah, bagus kalau kalian emang tahu. Tapi ingat ya, jangan diulangi lagi. Baik Pak. Pak Agung, makasih ya atas bantuannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah Pak, kalau gitu saya mau lanjutkan pekerjaan dulu Pak. Mari Bu, Pak. Akhirnya ya Pak Agung, kita tahu siapa dalang di balik semua ini. Ternyata mereka berdua. Saya memang udah curiga, cuma saya nggak berani nuduh karena belum ada buktinya Bu. Iya bener juga Pak, kita gak boleh asal nuduh kalau gak ada buktinya. Semoga kejadian ini gak terjadi kedua kalinya ya Pak. Iya, saya juga minta maaf ya Bu. Saya nggak becus ngurus perusahaan. Iya Pak, gak apa-apa kok.